namanya ya, yang namanya bully kan terus berkelanjutan ya. Karena sabar itu ada batasnya. Iya, enggak sih, sebenarnya sabar gak ada batasnya. Batasnya adalah mati. Oh yes. Ingat ya, untuk teman-teman yang pernah merasa membuli ataupun ada di posisi dibully ya. Kalau yang membuli, ingat bahwa kita masih memiliki kehidupan yang akan datang. Hukum karma itu berlaku. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Iskandar. Tentunya sebelumnya saya akan menyapa kepada para pengguna medsos atau dunia maya ini. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan hari ini kita tetap semangat, tetap sehat, juga dalam kondisi yang prima. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, hari ini spesial karena di podcast Bomang Studio Official ini kita akan membahas mengenai 3B atau BBB. Apa nih BBB nih? Menarik kali nih BBB. BBB ini kalau diartikan adalah bully balik bully. Waduh, menarik sih ya. Jadi judulnya BBB, bully balik bully. Tentunya ada kaitannya dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Bukan lebih ke hal formal, tentunya ya sharing dan ngobrol-ngobrol aja sebetulnya. Bullying ini menjadi satu fenomena yang marak terjadi di kalangan masyarakat, dan mereka tidak pandang umur. Tentunya tidak hanya terjadi pada anak sekolah atau mereka yang mengenyam dunia pendidikan, tapi juga bullying ini juga terjadi pada siapapun di semesta ini ya. Mestinya bullying ini adalah satu perilaku perundungan ya terhadap seseorang yang dampak negatifnya itu akan terasa sampai dengan berlanjut ke umur dewasa, mungkin akan masih terasa. Nah, apa sih yang nantinya akan dilakukan oleh seseorang? Apakah balik lagi mereka melakukan bullying dan membalas dengan bullying? Ini kita akan nantinya kupas tuntas di obrolan menarik, dan saya akan undang seorang sahabat saya. Beliau adalah seorang penulis yang memiliki nama pena Alzena, dan hari ini dia akan membahas mengenai, kita undang untuk ngobrol bareng dan sharing bareng mengenai bullying. Langsung saja, welcome to my best friend Rizka Rahmawati. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kesibukannya apa aja nih? Selain daripada nulis, tentunya alhamdulillah saya juga disibukkan untuk mengajar. Mengajar, Kuliah juga sama. Seorang pendidik ya. Teman-teman semuanya, tentunya sebelum dilanjut obrolan kita nih mengenai nanti tema BBB, bully balik bully, tentunya saya ingatkan kepada teman-teman, silakan lakukan subscribe, juga like and comment pada Bomang Official Studio, dan share video ini sebanyak-banyak ya. Oke, panggilnya enaknya Rizka aja ya. Iya, emang dipanggilnya ke
sama teman-teman itu dipanggilnya Rizka sih, Rizka kalau nggak Rizka. Ika, iya. Bukan Mawar ya? Enggak, bukan Ika ya. Oh, nanti disamarin namanya. Enggak. Oke, Rizka, alhamdulillah ya bisa bergabung di podcast ini. Tentunya tadi sedikit menyentil mengenai bahasan soal bullying balik bullying. Oh iya. Jadi apakah semisal bully ini terjadi kepada siapapun dan tidak dibatasi oleh usia Oh iya, tentunya. tentu saja benar. Nah, kebanyakan orang tentunya di podcast-podcast yang lain mungkin akan mengundang seseorang yang mungkin maaf dalam tanda kutip dia pernah mendapatkan perilaku bullying. Iya. Nah, sebelum kita jauh bahas mengenai bullying, Iya. pengen nanya nih, boleh? Boleh, tentu saja boleh. Kamu tuh sebenarnya pernah mengalami bullying gak sih? Itu ya. Biasanya kan banyak sekali saya mendengar ya seorang penulis itu biasanya bisa menulis sesuatu itu atas dasar pengalaman dia sendiri. Oh iya, Nah betul itu betul sekali. Saya dulu sebelum alhamdulillah ada di puncak saat ini, itu dulunya saya pernah dibully. Makanya kenapa ketika salah satu guru saya meminta untuk bekerja sama membuat buku tentang bullying, saya langsung kayak excited. Oke, I will gitu. Soalnya saya pernah mengalami itu, jadi saya ingin sharing juga kepada teman-teman gimana caranya waktu itu saya bisa sembuh dari yang namanya pembulian itu. Makanya kenapa judul bukunya itu adalah Bullying Healing. Oh iya teman-teman semuanya, teman saya ini Rizka Rahmawati namanya, nama lengkapnya. Dia juga sudah membuat satu buku, judulnya adalah Bullying Healing. Iya, betul? benar sekali, ya. Iya. Dan coba diperlihatkan boleh? Nah ini dia bukunya, dideketin mungkin. Ini bukunya. Oke, mantap sekali ya. Ini adalah salah satu karya dari Rizka yang dia tuangkan menurut dari pengalaman pribadi. Ya, sebenarnya ini collab sih. Collab? Iya, kayak nobar gitu, nulis bareng tapi sama guru saya gitu. Beliau juga yang memberikan arahan-arahan gimana caranya menulis non-fiksi. Sebetulnya saya sebelumnya itu biasa nulisnya fiksi gitu. Cuma kayak novel-novel ya, fiksi novel-novel gitu. benar gitu. Tapi mungkin karena beliau tertarik dan melihat salah satu bagaimana saya bertutur kata dalam sebuah cerita, jadi beliau mengajak saya untuk berkolaborasi tentang dunia fiksi, non-fiksi ini. Itu keren sih. Oke, tapi gini, apa sih bully menurut Rizka nih? Kalau menurut saya pribadi, ya dari pandangan saya, bullying ini adalah suatu tindakan yang mau itu dari secara fisik seperti menonjok atau mencubit. Jika itu terus berulang, itu yang disebut dengan pembulian. Tapi tidak selain itu, ada juga yang namanya itu secara verbal atau secara ucapan. Dan biasanya yang pembulian secara verbal ini yang sering sekali terjadi. Ya, apalagi sama perempuan, betul sekali ini. Soalnya saya banyak research ya, melakukan penelitian dan hampir 80% untuk perempuan ya. Untuk perempuan itu pernah mengalami pembulian oleh verbal. Dan kebanyakan itu sesama temannya sendiri. Biasanya gitu. Jadi ada yang namanya berkelompok, jadi menggunjing gitu ya. Kelompok A menggunjingkan kelompok B gitu. Nah, itu jika terus berulang, maka itulah yang disebut dengan pembulian. Sebenarnya kalau menurut Rizka, menurut kamu nih pembulian ini masih banyak terjadi ya? Sangat banyak terjadi. Mirisnya ini kebanyakan terjadi itu ada di dunia pendidikan. You know lah kan, maksudnya kita kan sebagai seseorang terpelajar gitu, mahasiswa, terus dulunya juga kan di SMP, SMA gitu kan, kita nggak sebentar ya, kita belajar terus dikasih juga ilmu pendidikan tentang agama gitu, betul. Yang mengatakan bahwa kita tidak boleh menyakiti sesama saudara sendiri gitu, apalagi sesama saudara muslim gitu. Tapi anehnya itu maraknya itu di dunia pendidikan, apalagi di kalangan SMA sampai universitas, itu banyak sekali terjadi pembulian. Mirisnya seperti itu. Betul sih, maksudnya ya banyak juga
sekarang tuh kasus-kasus Iya, viral benar, mengenai benar. Iya, pembulian betul sekali. yang dampaknya bukan hanya fisik juga psikis ya. Psikisnya itu yang paling parah dari Sih. dampak pembulian. Jadi apa namanya banyak juga ini apa namanya mungkin teman-teman juga punya pengalaman-pengalaman bullying gitu ya. Bisa juga sharing di kolom komentar ya. Iya, pokoknya kalau emang punya pengalaman seperti pernah melakukan pembulian atau melihat seseorang dibully, itu bisa kalian bercerita di kolom komentar ya. Jangan lupa biar nanti ada solusinya. Kalian itu harus bagaimana ketika kalian dibully atau kalian ketika melihat seseorang dibully. Tapi gini, yang ingin saya tanyakan tuh mengenai bullying ya. Ya. Tentunya kalau pembulian ini pasti ada pelaku Iya, betul. dan ada korban. Iya, betul. Nah, gawatnya, apakah semisal si pelaku ini dia tuh merasa dirinya itu tidak sedang melakukan pembulian? Betul sekali. Ada gitu, maksudnya. Ya, pemikiran bahwa saya itu sebenarnya ngerasa biasa aja, maksudnya kayak tidak ada rasa empati ketika melakukan hal-hal tersebut. Dan ternyata teman-teman, ketika seorang pelaku melakukan pelecehan atau apa yang disebutnya dengan pembulian, itu biasanya mereka itu pertamanya adalah korban. Makanya kenapa saya kaitkan ya sedikit di dalam buku saya juga, soalnya ada kata-kata seperti ini. Makanya kenapa tidak ada yang namanya orang jahat, seperti kata Uchiha Obito ya. Betul sekali. Saya mengatakan ini di dalam buku Ibu saya ya. sedikit. Dulu ya, katanya orang jahat itu lahir dari orang baik yang tersakiti. Dan Waduh. itu betul karena ini juga diperkuat oleh Albert Einstein bahwasanya sebenarnya kejahatan itu tidak ada. Kita menyebut hal itu adalah kejahatan adalah karena di dalam seseorang itu tidak ada kebaikan sama sekali. Makanya perbuatan itu disebut kejahatan, padahal kejahatan itu tidak ada. Dan seorang pelaku tidak mungkin menjadi seorang pelaku jika sebelumnya dia tidak pernah menjadi korban gitu. Biasanya dari apa yang saya teliti dengan guru saya, orang-orang yang seperti ini adalah korban daripada keluarganya sendiri. Rata-rata seperti itu. Mirisnya itu seperti itu. Dan orang tua itu tidak pernah merasa bahwa mereka adalah orang yang telah menciptakan generasi-generasi yang disebutnya seseorang yang ternyata seperti ini. Itu orang tua nggak pernah sadar akan seperti itu. Iya, betul. Maksudnya apa namanya hal yang paling dirasakan oleh kamu tuh dampak dari bullying ini, maaf ya sedikit mengoreksi, dulu tuh kesedihan juga, galau ataukah semisal maaf saya mau mengakhiri hidup aja. Iya, saya pernah. Iya. Saya sudah tidak tahan lagi. Saya tahu bagaimana rasanya itu. Alhamdulillah dulu sih ya, saya tidak sampai berpikiran kayaknya lebih baik mati daripada meneruskan hidup ya. Tidak sampai seperti itu, cuma efek dari trauma bullying emang sangat berpengaruh besar terhadap kelanjutan hidup ke depannya. Meskipun sebenarnya banyak orang yang menguatkan gak apa-apa, suka ada ya yang bilang ya gak apa-apa, udah keep going aja gitu, just go with it aja, udahlah gak apa-apa. Yang dulu yang sebenarnya gak kayak gitu. Trauma itu tidak sesimpel apa yang kalian pikirkan gitu ya teman-teman ya. Dia tetap terbawa. Iya, tetap terbawa meskipun itu sangat kecil, tapi tetap saja dalam hatinya saya pribadi. Ini jadi sedikit curhat ya. Dulu saya itu memiliki badan yang cukup besar ya. Emang ya meskipun ada orang-orang yang bilang yang gemuk itu comel katanya. Gemoy katanya. Tapi kan ketika orangnya itu tidak ingin menjadi gemuk kan itu menjadi sebuah sindiran yang halus ya. Dan saya itu sering banget dari SD sampai SMP, SMA. Ya itulah dari SD enggak dari kelas 1 banget ya, sekitar dari kelas 4 lah, 3, terus SMP 3 juga 6 berarti ya, terus SMA 3 juga, jadi berapa tuh 9 tahun ya saya mengalami pembulian ya. Iya, jadi sampai sekarang kalau nih saya senang kalau turun
turun berat badan ya. Terus kalau ada yang bilang udah taikin lagi padahal lucu kalau gendut, maaf bukan gendut ya, lebih ke gemuk ya. Karena saya pernah menjadi korban bully. Aduh gimana ya. Padahal dasarnya ya mau itu asal sehat, tapi sih sebenarnya memang penting juga. Iya. Tapi gini, emang yang seperti ini nih banyak sekali nih ya di viral di TikTok gitu ya, di media sosial, perubahan dari zaman sekolah, Iya, kayak video-video suka ada, editan gitu ya. ada. Ya tadinya bullying gitu ya. Aku yang dulu Dengan gitu yang ya. sekarang bukan nggak sama Aku yang gitu. dulu, terus fotonya tuh Iya, kayak- buluk gitu. Iya. Maaf ya, buluk terus Iya. maaf Mungkin karena belum kena skincare kali ya. Dulu kan itu yang masih gembel apa ya. itu bisa jadi. Iya sih. Iya, maksudnya kayak video perjalanan hidup dia Iya. gitu ya, sampai dengan dia mampu membuktikan gitu. Itu kan menjadi dasar. Berarti bullying ini juga bukan kita lagi menganggap ini sebagai Sesuatu yang baik ya. sesuatu yang baik, bukan, tapi ada ibroh gitu, ada pelajaran yang dia dapat ketika semisal dia dihina, dia dibully, tapi dia mampu membuktikan gitu, Iya. mampu bangkit dan dari ulat yang menjadi kupu-kupu. Iya, betul sekali. Nah, terkait dengan statementnya itu ya, bahwa dari pembulian itu sebenarnya bisa merubah kita menjadi lebih baik, itu tergantung orangnya ya. Oh betul. Iya. Karena karena tidak setiap orang itu memiliki dia namanya strong mental ya. Wah. Jadi ya gitu, kembali lagi bagaimana orang itu disebutnya hidup di circle siapa gitu, di circle yang mana, terus bagaimana keluarganya, bagaimana jika keluarganya itu kurang disebutnya kurang mensupport atau memberikan ayo bangkit gitu. Nah itu kan bakal sangat menjudge banget ya, sangat menghukum si anak tersebut gitu, menjadikan dia malah stres sampai akhirnya depresi gitu. Itu yang menakutkan dari bullying sih itu. Berarti peran lingkungan, Peran lingkungan juga, orang tua, orang peran tua, sahabat, ya orang itu sangat sekitar. berpengaruh ke. Ya. Berarti terkait bullying ini dengan- sebenarnya bisa diatasi sangat dengan, bisa diatasi. ya maksudnya dengan cepat gitu ya, maksudnya betul ketika kita mengetahui anak-anak atau saudara kita atau ponakan kita betul. itu kena bullying, sebenarnya bisa langsung Bisa. Cuma kitanya itu harus sadar ya, harus sadar ya terkait dengan situasi kita, kondisi kita, lingkungan kita lah gitu. Yang punya orang tua yang punya anak itu harus sering nanya terkait dengan bagaimana di sekolahnya, bagaimana dengan pelajarannya, guru-gurunya, teman-temannya, dan juga tidak hanya sebatas bertanya, tapi emang disebutnya turun lapangan gitu ya. Jadi emang coba nih anak saya bergaulnya dengan siapa gitu. Itu orang tua sangat-sangat berperan penting sekali. Karena kenapa? Dari dulu saya pernah mendengar dan juga diperkuat kembali dengan statement dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Katanya anak itu sering sekali mencontoh kepada orang tua gitu. Jadi anak itu sebenarnya jangan cuma dikasih kayak omongan doang, tapi lebih ke banyak anak itu mencontoh orang tua gitu. Makanya kalau di lingkungan sekolah juga mungkin termasuk di sini mencontoh guru, gurunya. iya, yang Karena dulu juga digugu dan ditiru. iya benar. Kalau sebenarnya gini, Riz, sebenarnya banyak sekali kasus yang terjadi malah ini di dunia pendidikan gitu ya. Iya betul. Mirisnya gitu ya. Proses bullying ini kan sebenarnya tidak diwarisi ya. Tidak sama Tidak sekali diwarisi. tidak. Maksudnya, apakah ini dari kakak kelas yang dulu? Enggak sama sekali ya. Tapi ini kan saya sering sekali ya berpikir karena mungkin anak-anak ini mereka datang dari keluarga dengan latar belakang yang berbeda. Iya betul. Ada yang mungkin dari lingkungan yang kondusif, Iya. dari lingkungan yang memang sudah ditanamkan ilmu agama yang kuat dari sedini mungkin, terus dari lingkungan teman-teman yang sehat gitu ya, bukan hanya sehat badan dan juga sehat pikiran, Tapi sehat mental juga. sehat mental Betul. juga maksudnya, dan cara komunikasi kesehariannya, ucapannya Iya, juga enggak seperti banyak keluar kebun binatang di bibirnya. Iya, sampai ke dunia alam goib. Betul. Nah, maksudnya kan ya sekolah sebenarnya kan memang multikultural gitu ya. Maksudnya orang-orang yang terdiri dari banyak kultur yang berbeda-beda dari lingkungannya. Nah, ini kan menjadi perhatian buat kita
ternyata proses bullying ini harus dideteksi dari awal karena kita tahu anak-anak ini tidak sama gitu ya. Nah, kalau menurut kamu tuh, Riz, kita tuh bisa tahu orang itu akan melakukan bully. Itu mungkin apa enggak? Kan ini apa namanya, kalau ini memang ada gitu ya, gejala-gejala orang yang akan melakukan bully, ini keren sih. Maksudnya Ya. apakah ada gitu ya? Ada sih sebenarnya ada. Terlihat biasanya ya. Saya juga sudah membahasnya dalam buku ini bahwasanya seorang pembuli itu memiliki karakteristik khusus. Oh, Iya, betul sekali. Jarang seorang pembuli itu adalah seorang pendiam. Malah yang dibully yang pendiam. Dan karakteristik khusus untuk seorang pembuli adalah dia yang bersikap apa yang disebutnya gue nih yang punya tempat gitu. Atau apa ya, Mbak? Ininya tuh dominan. dominan kayak apa lah ya gitu. Oh, Jadi iya. dia itu bersikap dominan sekali bahwa mungkin disebut sombong juga biasanya kayak gitu. Dia memiliki suatu kelebihan khusus, mungkin dari kecantikan atau mungkin dari background keluarganya gitu. Biasanya seperti itu. Dan bisa terlihat daripada cara dia apa ya, bertutur kata juga bisa. Itu bisa terdeteksi dari seperti itu. Kalau kita sebagai seorang pengajar melihat kondisi siswa kita yang ada di kelas, makanya kenapa kita itu harus mengkaji didaktik metodik ya, untuk bisa melihat si anak ini bagaimana orangnya, terus kita juga bisa tahu bagaimana cara memperlakukan si A, si B, dan si C. Nah, itu terlihat sekali daripada ketika dia mengajar atau bagaimana cara berinteraksi sosialnya itu di Iya. kelas bagaimana itu. Betul. Apa namanya gini? Kalau kembali lagi ke tema awal mengenai BBB ini ya, apakah sebisa ini keren sih, Iya ya maksudnya sih. judulnya. Temanya emang saya pas tahu ya, pas dikasih dikonfirmasi gitu. Tema sekarang adalah BBB, kukira bukan bintang biasa ya, kayak Melly Goeslaw gitu ya. Oh betul, grup musik gitu. Iya gitu ya. Saya kan jadi nostalgia waktu dulu lihat, pas lihat bukan gitu kan. Apa tadi? Bully balik bully. Bully. Nah, ini nih salah satu pembahasan sebetulnya. Iya, unik banget. Ketika seseorang maksudnya gini, dia apakah boleh nih, kayak kita nih abang-abangnya nih, Iya. ponakan kita kena bullying nih, Ah. dia lagi sekolah, tiba-tiba pulang nangis ke rumah. Ini nanya beneran ya, ini konsultasi juga ya, maksudnya gini, kenapa kamu nangis tiba-tiba datang ke rumah? Ini gitu. Ya intinya dibully lah ya. Terus boleh nggak sih kita kayak memberikan saran, udah sih, bully lagi aja, balik lagi sana, bully lagi. Boleh? Enggak sih. Enggak. Sebenarnya Itu kan bully balik bully, mungkin itu menjadi solusi enggak. kejahatan dengan kejahatan gitu ya. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Sebenarnya saya pernah mendengar statement ini ya. Meskipun saya tahu ini sedang bergurau, tapi ada baiknya kita membahasnya ya, karena kalau secara sekilas memang betul ya. Maksudnya ketika kita dibully, kenapa kita gak bully balik sih gitu kan? Diam artinya tertindas. Iya gitu. Enggak, sebenarnya enggak gitu ya. Lebih ke ada dua pandangan ya. Di sini tuh ada mungkin terlihat ada yang pertama itu caranya adalah dengan tadi diam di sini bukan berarti diam nangis memohon tolong aku gak usah gini ya gitulah, intinya nyampe sujud tolong lepasin aku, enggak, itu yang salah. Itu yang membuat seorang pembuli itu makin wah gua emang sih gitu bisa melakukan apapun kepada orang lain, apalagi ini lemah pendiam mewek lagi gitu kan. Gitu salah. Makin menjadi-jadi. Iya. Salah ya? Salah. Cara pertama emang bisa diam. Cuma dari diamnya kita itu jangan sampai kita itu ngerasa menunjukkan debaran kita bahwa kita sedang dibully gitu. Diamnya kita itu harus lebih ke percaya diri dan nggak ngerasa takut. Jadi diam, liatin, nggak usah ngomong apa-apa. Yakin, menurut dunia psikologi saja, ketika seseorang ditatap dengan penuh dengan rasa kepercayaan diri sama kita, terus diam juga, mata kita sangat tertuju sama dia, disebutnya eyes to eyes ya, mata ke mata gitu. Itu yakin orang yang tadinya lagi pede pun atau ngerasa wah gua banget, itu langsung kayak jatuh. iya, jadi kayak ngerasa ini anak nggak mempan apa ya, atau aduh
Gitu tuh, kalau udah rasa ada kata aduh dari si pembuli, udah berarti kita bisa maju satu langkah. Yang tadinya kita diam di tempat ngeliatin gitu, nggak usah pakai ekspresi ya, jangan diam tapi senyum. Minta ditampol itu bang. Jadi Jangan. maksudnya dengan ekspresi kita hanya memasang muka mata ya flat ya disebutnya ya, Flat. flat, terus Liatin matanya aja. diliatin aja. Serius. Dia juga nantinya akan Iya malu sendiri, betul, gitu ya. dia akan malu sendiri, dia akan berpikir, ih ini anak gak takut apa ya, terus ya ilah gak takut gimana dong gitu. Gagal. Jadi iya gagal. Terus apa namanya, setelah diam itu, nah baru deh kita maju satu langkah. Kalau emang dia apa sih, biasanya karena diam juga itu bisa memberikan ketenangan kita kepada kita ya. Coba deh rasain aja ketika kalian sedang takut, diem aja dulu, gak usah ngomong, gak usah berteriak, gak usah nangis, apalagi sampai nangis, jangan nangis, diem, liatin, itu pasti akan memberikan kekuatan. Terus sambil diem kita harus berpikir positif, always thinking positively. Iya, itu harus banget. Kayak apa ya disebutnya, pasti deh ada yang nolongin, atau pasti deh gak bakal kayak gini terus. Pokoknya thinking positif aja terus kayak gitu. Nyampe akhirnya ada keberanian untuk kita maju satu langkah. Terus kalau dia atau mereka mau ngeroyok atau apa ya disebutnya, pokoknya melakukan bullying fisik, itu tubuh dengan sendirinya akan memberikan respon. Ya minimal jongkok sih. menghindar gitu. Ya cara yang kedua adalah ya tadi, bully balik bully, tapi bukan tujuan untuk kembali menindas, tapi lebih ke self defense. Pertahanan diri. Iya, pertahanan diri. Karena mungkin kalau semisal orang yang dibully terus melakukan bully balik, apakah ini tidak berujung atau bagaimana? Tapi kan ini hanya untuk tadi mempertahankan tapi sebenarnya harga diri. Iya. Sebenarnya bahasanya kita ubah ya. Sebenarnya ini bukan bully balik bully, tapi lebih ke hajar balik aja sih. Kalau bully kan namanya ya, nah yang namanya bully kan terus berkelanjutan ya. Karena sabar itu ada batasnya. Iya, enggak sih, sebenarnya sabar gak ada batasnya. Batasnya ada mati. Oh ya sih benar. Maksudnya intinya dia tuh kayak iya gitu. Gitu. Maksudnya gini. I will fight. Iya, betul. betul. Maksudnya gini, yang namanya pembulian itu kan berulang-ulang. Dan ketika dari contoh ya, kamu itu dapat pembulian udah 10 kali atau lebih di hari yang paling ujung, atau yang pembulian kesekian kalinya, biasanya kamu itu selalu diam. Tapi karena mungkin dia terlalu, si pembulinya itu masih ngerasa kamu lemah atau bagaimana, nah di pas yang paling terakhir, nah itu kamu bisa melawannya. Maksud dari melawannya itu bukan bully balik bully ya, jadi lebih ke kalau mereka menghajar, hajar balik gitu. Kalau mereka menendang, tendang balik gitu ya. Maksudnya gitu. Intinya jangan diem aja gitu. Harus apa ya? Gerakin satu langkah perubahan lah. Gitu. Iya, kita harus melawan. Iya, harus untuk melawan perubahan dan Iya, kebaikan betul sekali. dan pertahanan diri. Betul. Bentuk melawan kita itu bukan untuk bentuk tadi Iya, untuk menjadi membalas atau bukan. menjadi sama seperti dia. Mereka enggak salah itu kalau kayak gitu. Tapi lebih ke ya aku pengen terbebas dari kekangan ini atau keburukan ini gitu. Terus yang kedua, kalaupun nanti seandainya ini kalian gitu, teman-teman yang di sana sampai disebutnya terlaporkan oleh si pembulinya karena teman-teman itu membalas mereka gitu, nggak usah takut. Makanya kenapa kita itu ya diminta untuk belajar dan harus banyak tahu tentang pembulian itu, adalah kita itu harus tahu banyak tentang hukum-hukum yang bisa kita lancarkan atau kita keluarkan kepada orang-orang yang membuli itu. Tapi gini, biasanya orang yang di umuran anak-anak rentan sekolah, itu biasanya mereka mengalami bullying, dan yang gelisah, resah, gundah gulananya itu adalah orang tuanya. Iya. Nah ini gini, ada nggak sih tips bagi orang tua kita yang semisal dia mendeteksi nih, oh anak saya ini kayaknya murung terus, pulang nangis,
Terus apa namanya, apakah semisal anak saya ini di sekolahnya mendapatkan bullying atau bagaimana, atau memang sedang bercanda atau bagaimana. Nah, ini kan menjadi satu bahasan yang tentunya kita harus munculkan. Eh, Kalau menurut kamu tuh nih, solusi apa sih yang bisa ditawarkan semisal kalau orang tua ini dia mendeteksi nih anaknya ini kayaknya menduga kena bullying. Oke, untuk para orang tua ya. Iya. Jika untuk para orang tua nih yang merasa bahwa anaknya tidak biasa ya setelah pulang sekolah atau ya intinya setelah pulang dari tempat untuk menuntut ilmu gitu. Ada sebenarnya. Pertama itu hal yang paling dasar itu para orang tua itu melaporkannya kepada, kalau memang di sekolah ya ke sekolahan gitu. Terus kalau seandainya pihak sekolah tidak merespon ya diam saja atau bagaimana, maka keduanya itu langsung saja laporkan ke untuk KPPI KPI. ya KPAI ya itu di situ. Itu adalah mereka KPAI itu yang menerima aduan-aduan ya dari ini pembulian ini. Komisi Perlindungan Anak. Iya, jadi disitulah anak-anak kita ya, anak-anak teman-teman sekalian gitu, ketika anaknya tertindas atau terkena perundungan, itu sama mereka itu di-guide atau pokoknya dibantulah bagaimana caranya si anak ini bisa sampai mendapatkan haknya kembali. Jadi pulih. Iya, gitu ya. betul Sebenarnya sekali. gini, kalau berbicara mengenai bullying yang terjadi tadi ya terhadap anak terus orang tua mampu mendeteksi itu, terus tadi sebenarnya gini, ada juga kalau menurut saya kadang-kadang kita tuh tidak tahu nih si anak ini kena bullying atau tidak, karena anak tuh ada juga yang dia tuh tidak berbicara gitu. Ada ya. Ya kan gini, kita nggak tahu dia sakit apa enggaknya kalau dia yang sendiri tidak berbicara. Dokter pun kan sama ketika memeriksa pasien, mana yang sakit, apa yang dirasain. Iya. Itu nggak mungkin secara tubuh, secara fisik, secara perasaan kita mampu melihat jauh ke dalam perasaan dia. Kalau menduga mungkin bisa. Nah, maksudnya gini, kalau menurut kamu nih bullying emang banyak terjadi Iya, sebenarnya krusial banget lagi ya. anak sekolah. Kalau menurut Rizka nih, kalau dia semisal tidak speak up gitu ya, selain tadi dorongan dari orang tuanya yang cemas, terus dia bisa tahu sendiri, sebenarnya pegangan untuk anak-anak nih ini mah ya, karena kan banyak anak yang tidak bercerita, banyak anak yang sudah kadung dia kena bullying atau pernah dan sudah pulih gitu ya. Untuk supaya dia itu tidak menjadi korban bullying itu ada nggak sih? Apakah semisal cara-cara Tips gitu ya? atau Tipsnya cara supaya kalian tuh jauh dari kata bullying orang gitu, atau dihujat orang di rumah orang, itu apa? Ada sih sebenarnya. Tapi sebelum itu ya, sebelum kita kayak terjauhkan ya dari bullying ini, takutnya di antara teman-teman ada yang kadung terkena bullying. Karena tidak setiap orang bisa mengerti kita ya, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, bahkan orang tua sendiri ya, meskipun emang antara anak dengan orang tua itu memiliki perasaan yang kuat gitu ya, tetap saja jika teman-teman tidak speak up itu susah. Yes. Sembuh atau tidaknya itu tergantung teman-teman sendiri ya. Dan kenapa bullying ini menjadi krusial, sangat gawat ya di Indonesia? Ya karena anak-anaknya itu ya gitu tadi, kurang speak up, terus orang tuanya juga ada aja yang kurang peduli juga, yang pada akhirnya jadilah ada bunuh diri gitu, atau yang pokoknya gitu. Nah makanya Tapi selain hal-hal tadi secara holistik ya, maksudnya apakah semisal dari maaf nih ya, kamu tuh
pakai wedak sedikit ke, atau pakai baju sedikit ke, atau sebisa pakai baju yang jangan kumal ke, supaya gak kena bullying, itu juga masuk gak sih? Sebenarnya Orang-orang tuh ya kalau cantik relatif sih ya. Kalau cantik iya. bisa diedit sih pakai Photoshop. Ya Allah. Iya ya, Atau- pakai Instagram juga banyak. Nah, atau kalau punya duta atau Iya, uang iya, yang iya betul betul. kalau cantik ya. Tapi kalau pantas gitu ya, kalau dia pakai setelan yang jauh dari kata bully, gitu kan. Sebenarnya kalau setelan tidak termasuk ya, tapi lebih ke ini aja sih. Oh enggak, berarti enggak masuk ya. Jadi lebih ke apa ya namanya? Tolong diri kita itu dipenuhi dengan ilmu aja sih. Jadi maksudnya Bisa. banyaklah informasi, data dan fakta yang kita apa ya kenyang gitu ya, kayak apa yang kita apa namanya? Yang kita pelajari. Iya, pelajari biar nanti Upgrade. kalau orang-orang semisal membuli kita, ya kita tenang-tenang saja. Toh di Indonesia juga kan enggak, maksudnya pemerintah juga tidak diam saja ya. Yang tadi contohnya ada KPAI gitu. Terus sekarang lebih gampang lagi, kita itu bisa disebutnya apa, mengajukan itu ya, mengadukannya itu langsung, nggak usah lewat sekolah gitu. Emang ada link khususnya. Sudah banyak Iya, tersedia. sudah banyak tersedia untuk melakukan. Nah, untuk tahu itu kan berarti kalian harus apa? Harus banyak belajar kan, harus banyak mencari ilmu, data dan faktanya gitu. Jadi jangan diem aja gitu. Gunakan ponsel kalian, gadget kalian untuk hal-hal yang ya bisa membuat kalian tuh maju lebih baik lah gitu. Karena apa? Bullying juga ternyata ya untuk zaman sekarang di era digital ini kebanyakan itu enggak secara fisik ataupun verbal, tapi lebih ke media sosial. Pasti deh teman-teman pernah deh ada yang namanya disebut perundungan di kayak di grup ya, pasti deh ada aja nih. Mungkin hostnya juga kali pernah ya. Semua orang juga pernah sih, saya juga pernah. Iya gitu, jadi kayak di grup iya sih dia apa sih anu gitu ya, atau Tapi gimana. maksudnya ada batasan-batasan sih tentunya. Semisal Ada. enggak, kalau saya nih ya, kayak saya punya teman dekat gitu ya. Kita punya sahabat, benar-benar sahabat. Kita tuh bukan kalau lagi ngomongin dia gitu, ngecek dia. Kita tuh sama-sama sepakat bahwa saya tuh tidak benar-benar lagi ngebully dia. Kita bukan lagi benar-benar menghina dia. Iya. Karena mungkin itulah romantisme dalam berteman kalau Betul menurut saya. sekali. Jadi semakin kita apa namanya meledek gitu Iya. ya, itu tuh karena apa? Bukan karena kita sewot. Pengen ngejatuhin ya, bukan Ngejatuhin ya? bukan, sebenarnya kayak itu malah kalau menurut saya itu romantisme dalam Iya. persahabatan. Iya, perlu digarisbawahi juga ya, tanda kutip tolong. Ada perbedaan antara bullying dengan apa namanya? Menggoda. Bahasa Inggrisnya apa tuh menggoda? Racun. Bukan Oh, beracun bahasa. bahasa Melayu. Bukan. Ada pembulian atau perundungan dengan menggoda atau apa ya? Bukan testing apa ya? Pokoknya kayak gitulah ya. Itu sedikit berbeda ya. Bullying itu jelas sekali menjatuhkan. Mau itu niatnya bercanda, yang namanya bercanda seperti apa yang dikatakan guru saya adalah ketika dua-duanya itu merasa bahagia. Benar. Saya yang meledek bahagia dan dia Ya, yang dia- meledek juga dia ketawa bahagia gitu kadang saya ya. juga sering Iya. ini sama teman dekat malah gitu ya, saya juga Iya, tahu. betul sekali. Tapi beda halnya, beda cerita ketika saya meledek nih si contoh kamu lah ya hostnya ya. Tapi dia nggak bahagia. Nah itu bukan bercanda, itulah yang disebut dengan Bullying. pembulian. Tapi gini, ini menarik sih ya. Maksudnya ini ditulisannya bullying dan healing. Ini maksudnya apa sih? Itu bullying healing itu maksudnya adalah terapi penyembuhan bullying. Jadi untuk teman-teman yang jika teman-teman pernah merasakan pembulian dan masih merasa aku masih trauma atau masih dalam on proses gitu, atau mungkin teman sendiri memiliki temannya lagi temannya lagi gitu, iya, dan ya gitu jadi korban, jadi victim. Ini tuh ada banyak kiat-kiat bagaimana seseorang itu bisa bangkit dari bulian gitu. Tidak hanya untuk yang jadi korban, ini juga berlaku untuk yang jadi pelaku dan semua orang di sekitarnya. Contoh tadi kayak saya melihat
si A melakukan pembulian si B. Nah itu kalau sudah baca buku ini, nanti saya jadi tahu saya itu harusnya melakukan apa. Terus bagi para di keluarga juga, orang tua, guru. Nah di sini pokoknya sudah komplit lah gitu. Saya kira gini, bullying. Kalau orang yang kena bullying, maka kalian healing. Nggak gitu. Healing, semua stres hilang. Nggak gitu. Sudah hilang, kalian tinggal pulang ke rumah. Nggak gitu. Ya. Tapi gini, bagi orang yang mau buku ini bisa dapetin di mana? Bisa. Promosi ini. Ya. Ya alhamdulillah. Kalau mau sebenarnya tinggal kentek me aja sih. Kalau enggak kentek aja nih ininya Mungkin nanti kita Iya, di kolom letakkan di deskripsi ya, ya. di deskripsi aja sih bisa. Oke, silakan ya bagi teman. Juga bagi teman-teman yang mau sharing-sharing atau punya pengalaman yang sama mengenai perilaku bullying, korban entah pelaku, bisa ceritakan, gak usah sungkan di kolom komentar, kita sharing bersama. Tadi juga saya sudah ngobrol banyak dengan teman saya, sahabat saya Rizka Rahmawati mengenai apa itu bullying, tips-tips dan upaya yang bisa dilakukan dan lain-lain. Tapi sebelumnya terima kasih banyak loh. Iya, alhamdulillah. Maaf mengganggu waktunya. Iya, Sudah datang ke podcast Bomang ini membahas mengenai bullying. Tentunya kita menyadari hal ini jauh dari kata sempurna. Iya. Pembahasan kita Iya. jauh dari kata sempurna. Untuk itu kita juga masih perlu support. Iya, makanya dari penyempurnaannya itu baca buku sih. Oh enggak. Silakan teman-teman yang nantinya akan memberikan masukan juga kritik konstruktif membangun terhadap kami, terhadap channel ini, kita sangat nantikan. Terima kasih Bu Rizka Rahmawati. Mungkin ada closing statement. Ada sedikit sih. Oke. Ingat ya, untuk teman-teman yang pernah merasa membuli ataupun ada di posisi dibully ya. Kalau yang membuli, ingat bahwa kita masih memiliki kehidupan yang akan datang. Hukum karma itu berlaku. Yang kedua, untuk yang dibully, ingat kalau dibully, bully balik, tapi bukan untuk bukan niatan untuk merundung ya, tapi lebih ke self defense aja gitu. Jadi ya lakukan perlawanan gitu. Jadi jangan diem terus. BBB. Iya, BBB benar. Jangan udah kasih itu. Iya, dan pasti itu bukan mau kita provokasi bukan itu ya. Iya, bukan. Baik, terima kasih sekali apa yang tadi disampaikan dan closing statement yang luar biasa. Tentunya juga dari awal sampai akhir kita berdiskusi. Terima kasih sekali sahabat saya Rizka Rahmawati telah bergabung di podcast ini dan memberikan pengalaman-pengalaman dan sharing-sharing terhadap teman-teman. Baik, untuk teman-teman semua, terima kasih kepada para penonton, juga bagi teman-teman, mudah-mudahan video ini mampu memberikan manfaat. Amin. Juga silakan nih bagi yang ingin memberikan kritik dan saran, sangat kami nantikan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk selalu membantu perkembangan YouTube kami, channel baru kami, Bomang Studio. Dan salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cas dulu. Iya.